Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Juliana Nur Astri, mahasiswi Hukum Universitas Pasundan, kelas F dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu perdebatan yang sangat menarik dalam keilmuan hukum hingga saat ini, yaitu perdebatan antara Hart dan Fuller. Perdebatan antara mereka dapat dikatakan sebagai perdebatan paling menarik dalam abad ke-21. Kedua pemikir ini memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks hukum yang pada sebenarnya pemikiran kedua pemikir ini lebih kepada bagaimana hukum yang dipahami didasari pada dua filsafat yang berbeda, di mana adanya positivisme hukum dan hukum alam. Positivisme hukum dikemukakan oleh H.L.A. Hart, sedangkan hukum alam dikemukakan oleh Lon Fuller. Kedua pemikir ini dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pentolan dari kedua filsafat hukum tersebut. Meskipun mereka bukan orang yang pertama memperkenalkan pemahaman ini, sebenarnya positivisme hukum merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Artinya filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari apa itu hukum. Meskipun banyak pemikir yang beranggapan jurisprudensi analitis ini semakin kabur pemaknaannya, namun belum ada pemikir yang mampu menjelaskan sejauh mana filsafat ini kabur dari tujuan aslinya. Filsafat ini dikembangkan oleh pemikir hukum pada abad ke-18 dan 19 seperti Jeremy Bentham dan juga John Austin. Sedangkan hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak kodrat manusia. Faktanya perdebatan Hart dan Fuller ini dipublikasikan dalam tinjauan hukum Harvard pada 1958. Perdebatan tersebut merupakan tanggapan mereka terhadap doktrin keadilan Redwood mengenai pengadilan pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dalam kasus The Good Informant. Dalam kasus tersebut, pengadilan Bamberg mengadili istri dari seorang tentara Nazi Jerman yang dihukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi saat itu, yaitu Hitler. Tidak hanya istri dari tentara Nazi tersebut, hakim yang mengadili tentara Nazi tersebut juga diadili di pengadilan Bamberg ini. Istri tentara Nazi ini didakwa dengan tuduhan merampas kebebasan suaminya. Pengadilan berargumen bahwa sang istri sebagai informan dengan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya, untuk menyingkirkan suaminya karena sang istri ingin menutupi tindakan selingkuh yang dilakukannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Profesor Hart yang merupakan tokoh utama dalam aliran positivisme hukum Inggris? Dalam aliran positivisme hukum Inggris, hukum dianggap sebagai fakta sosial. Artinya hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya menurut positivisme hukum Inggris, hukum merupakan aturan yang secara universal ditaati dalam suatu masyarakat, tetapi tidak akan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan kecuali dibuat atau diakui oleh otoritas Hart ini, seorang utilitarian. Dalam pandangan filosofisnya, Hart ini melihat suatu manfaat bagi masyarakat dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lainnya, yaitu moral, agama, dan etika. Oleh karena itu, Hart berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan moralitas adalah terpisah tetapi saling bergantung, bahwa hukum seringkali memiliki pengaruh terhadap moralitas, seperti ketika hukum melarang kejahatan tertentu. Namun Hart juga menyatakan bahwa hukum bertetap pun tidak bermoralnya akan tetap menjadi hukum jika telah diakui sebagai hukum sesuai dengan aturan pengakuan yang telah ditetapkan aturan. Pengakuan ini membentuk lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Untuk memahami posisi hak dalam hubungan antara hukum dan moralitas, perlu mengingat kembali perbedaan penting antara hukum
dan sistem hukum. Sebuah sistem hukum dapat dikatakan itu ada ketika warga negara secara umum menerima serta mematuhi aturan hukum, dan para pejabat juga menerima aturan sekunder mengenai pengakuan perubahan dan penegakan hukum. Hukum itu merupakan sebuah aturan primer yang mengatur prosedur perilaku yang diterima secara umum seperti larangan-larangan kejahatan dan keabsahan hukum didasarkan pada kesesuaiannya dengan aturan pengakuan dan ditentukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan konstitusi. Hart menyebutkan teorinya sebagai sopositivisme. Istilah lunak atau slap ini didasarkan pada dua pengertian, yaitu yang pertama, Hart menerima pandangan bahwa hukum meskipun ada pada masyarakat sebagai suatu praktik dan kepatuhan, meskipun tidak secara resmi dinyatakan sebagai hukum. Yang kedua, Hart menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan pengadilan untuk menerapkan standar moral dalam menyelesaikan suatu kasus di hadapannya ini. Tidak berarti bahwa moralitas mengalahkan hukum, tetapi aturan pengakuan dalam sistem hukum memungkinkan diskresi di pengadilan untuk mempertimbangkan moralitas dalam mengidentifikasi hukum atau dalam menciptakan hukum baru. Hart juga membedakan hukum dengan moralitas sehingga kewajiban hukum berbeda dengan kewajiban moral, di mana Hart ini mengkritik Redwood atas kasus TGI ini yang mengaburkan kewajiban moral dan kewajiban hukum. Hart dengan jelas membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Bagi Hart, hukum dalam kondisi sosial politik seperti kondisi di Jerman pada masa Nazi adalah hukum, namun kondisi tersebut berada di bawah persyaratan bahwa seseorang memilih untuk mematuhi hukum yang tidak manusiawi karena kewajiban hukum, atau tidak mematuhi hukum karena kewajiban moral. Pendapat Hart mengenai kasus ini, Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positifis ada dua pilihan di hadapan negara Jerman, yaitu membebaskannya atau menghukumnya di bawah undang-undang retrospektif yang baru. Maksud Hart adalah jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia Kedua menghukum seorang terdakwa karena menganggap hukum Nazi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, maka pengadilan melanggar kesetiaan pada hukum usulan Hart ini sebagai perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan berupa hukum retrospektif. Hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku surut untuk membatalkan hukum Nazi yang tidak manusiawi demi menjaga kesetiaan pada konsep hukum. Tentu saja usulan Hart ini tidak lepas dari kritik ilmuwan hukum lainnya, terutama yaitu Landfuller, di mana Profesor Hart ini mengatakan bahwa perbedaan antara hukum dan moralitas adalah segala sesuatu yang sudah ada dan akan terus ada bagaimanapun cara kita membicarakannya. Hal ini mengungkapkan sebuah kenyataan yang suka atau tidak suka harus kita terima jika kita ingin menghindari pembicaraan yang tidak masuk akal pada saat yang lain. Hal ini tampaknya memperingatkan kita bahwa realitas perbedaan itu sendiri berada dalam bahaya dan bahwa jika kita tidak memperbaiki cara berpikir dan berbicara kita dapat ideal, yaitu kesetiaan pada hukum, dengan kata lain tidak jelas. Apakah dalam pemikiran Profesor Hart ini perbedaan antara hukum dan moralitas hanyalah ada atau sesuatu yang seharusnya ada dan harus bergabung dengannya untuk membantu menciptakan dan mempertahankannya? Tidak ada alasan mengapa argumen untuk pemisahan yang ketat antara hukum dan moralitas tidak dapat disandarkan pada alasan ganda bahwa pemisahan ini melayani kejernihan intelektual dan integritas moral jika ada kesulitan-kesulitan tertentu dalam membawa kedua jalur penalaran ini ke dalam hubungan yang tepat satu sama lain. Kesulitan-kesulitan ini juga mempengaruhi posisi mereka yang menolak pandangan Austin, Gray, dan Holmes. Kebijakan utama dari argumen Profesor Hart ini untuk
pertama kalinya, yaitu membuka jalan bagi pertukaran pandangan yang benar-benar menguntungkan di antara mereka, yang perbedaannya berpusat pada perbedaan antara hukum dan moralitas. Sampai saat ini belum ada penggabungan isu yang nyata antara kubu-kubu yang berseberangan. Di satu sisi, kita berhadapan dengan serangkaian definisi yang datar. Aturan hukum adalah, dengan kata lain, aturan hukum itu benar-benar dan secara sederhana dan selalu adalah perintah pemerintah, aturan yang ditetapkan oleh hakim, prediksi kejadian masa depan dari kekuatan negara pada perilaku resmi, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Profesor Fuller ini yang merupakan Profesor Charter untuk Jurisprudensi di umum di Harvard School. Fuller bukanlah seorang ahli teori hukum alam dalam pengertian tradisional, tetapi dalam beberapa hal teorinya melangkah lebih jauh daripada itu. Salah satu buku Fuller yang membuat pemikiran hukumnya yaitu buku The Morality of Law. Teori moralitas hukum dari Fuller menyatakan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu. Akibatnya, hukum hanya mungkin ada jika didasarkan pada moralitas masyarakat hukum, memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan kandungan moral dari aturan-aturannya. Fuller menyebutnya sebagai moralitas eksternal. Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas internal yang muncul dari sifatnya sebagai aktivitas manusia yang bertujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan hanya menyangkut isi hukum, tetapi menyangkut kualitas hukum yang harus dimiliki untuk menjadi hukum. Fuller mengajukan definisi hukum dalam beberapa bentuk proposisi, di antaranya proposisi timbal balik dan suatu usaha yang sedang berlangsung. Artinya, Fuller memahami hukum dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri, atau proposisi kedua, hukum dibuat melalui interaksi antara warga negara dengan pemerintah atau legislatif dengan orientasi dan tujuan tertentu. Tidak hanya itu, hukum juga merupakan kegiatan aspirasi yang berkesinambungan. Dalam arti cita-cita hukum tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, Fuller membedakan antara aspirasi moral atau moralitas, aspirasi dan kewajiban moral atau moralitas. Kewajiban aspirasi moral dan kewajiban moral adalah moralitas internal hukum secara vertikal. Posisi aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral. Sikap sosial tentang penghargaan dan hukuman merupakan indikator dalam membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral. Ini terdapat argumen Fuller yang menyatakan bahwa seseorang biasanya dikutuk karena melanggar kewajiban moralitas, tapi tidak dipuji karena mematuhinya. Posisi Fuller dalam kasus ini kurang lebih sama dengan posisi Redbridge pada pasca perang teori moralitas hukum. Fuller ini tidak bisa dilepaskan dari argumen Redbridge dalam esai Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Tentu saja Fuller menolak argumen Hart yang mengusulkan penghapusan hukum Nazi yang tidak manusiawi dengan hukum retrospektif melalui lembaga legislatif karena tidak terdapat perbedaan dengan pembatalan melalui lembaga yudikatif. Persoalan kesetiaan pada hukum legislatif dan eksekutif sama-sama membatalkan hukum yang tidak manusiawi bagi Fuller ini. Sistem hukum di Jerman di bawah Nazi tidak layak untuk dijadikan sebuah undang-undang. Bagaimana kaitannya dengan konsep moralitas internal? Hukum hanya mungkin ada jika memenuhi unsur moral internal, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas tugas seperti yang dikatakan oleh Fuller, yaitu bagi saya tidak ada yang mengejutkan untuk mengatakan bahwa aturan yang membungkus dirinya dengan bentuk hukum dapat begitu jauh menyimpang dari moralitas. Ketertiban dari moralitas internal hukum itu sendiri sehingga tidak lagi menjadi sebuah sistem hukum. Nah, dari perbedaan pandangan antara Hart dan Fuller tidak dapat dilepaskan dari perbedaan aliran filsafat yang mereka anut. Hal ini dikategorikan perdebatan Hart dan Fuller sebagai perdebatan dalam ranah filsafat hukum. Lantas apa implikasinya bagi perkembangan praktik hukum dan penelitian hukum?
Berdasarkan pengalaman negara Jerman yang mengalami masa-masa kelam di bawah fasisme dan totalitarianisme, Nazi yang perlu diperhatikan adalah prinsip untuk berhati-hati dengan hukum yang tidak sesuai dengan moralitas pandangan filosofis dari positivisme hukum. Berarti bahwa hukum yang tidak bermoral, hukum tetaplah hukum. Akibatnya apa? Akibatnya hukum yang tidak bermoral, hakim masih memiliki validasi dan otoritas. Seperti halnya keyakinan Redwood ini terhadap proposisi bahwa penerimaan pandangan filosofis positivistik di Jerman pra-Nazi membuat jalan menuju ke detektoran menjadi lebih mulus. Hal ini disebabkan oleh perspektif positivisme hukum yang menempatkan hakim sebagai jurisprudensi mekanik atau corong hukum. Dengan asumsi positivisme hukum, hakim diibaratkan sebagai bagaikan robot yang bebas nilai dalam memverifikasi kasus-kasus hukum berdasarkan undang-undang. Berbeda dengan realisme hukum di mana hakim dapat dengan bebas menafsirkan dan menemukan hukum sesuai dengan moralitas masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan filosofis tertentu memiliki peran dan implikasi dalam mempengaruhi praktik hukum bagi positivisme hukum. Tokoh sentralnya ada di lembaga legislatif, namun bagi aliran hukum alam dan realisme hukum, tokoh sentralnya ada pada penafsir hukum atau yudikatif. Bagaimana dengan penelitian hukum saat ini? Sama halnya dengan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian hukum saat ini didominasi oleh penelitian hukum by law. Artinya penelitian hukum melakukan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus tertentu, serta tugas penegak hukum dalam pandangan positivisme hukum. Selayaknya penelitian dilandasi oleh asumsi-asumsi filosofis dan teori-teori tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian dari ilmu di luar hukum sangat dibutuhkan. Penelitian hukum saat ini seakan-akan menutupi dirinya dari ilmu-ilmu di luar hukum seperti ilmu kemasyarakatan, misalnya sosiologi, antropologi, dan ilmu tentang manusia. Pada dasarnya, ilmu hukum tidak dapat kerja sendiri untuk menjawab persoalan-persoalan praktik hukum. Ia membutuhkan bantuan ilmu-ilmu empiris seperti sosiologi dan antropologi dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan masyarakatnya. Ilmu hukum juga membutuhkan ilmu-ilmu formal seperti logika dan ilmu bahasa seperti linguistik, hermeneutika, dan semiotika. Selanjutnya yaitu bagaimana keterkaitan hukum dan moralitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan moral. Karena sebuah hukum memerlukan moral, hukum tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai dengan moralitas. Sehingga kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum, karena moral akan berada di awang-awang bila tidak diungkapkan dalam masyarakat secara eksplisit dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, hukum bisa meningkatkan dampak moralitas. Sebagai contoh, misalnya menghormati orang lain. Prinsip moral yang tidak semua moral harus diterjemahkan dalam bentuk hukum, karena hukum juga harus membatasi diri dengan mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang relevan, bahkan tidak selalu antara moral dan hukum berkaitan, karena ada hukum yang berlaku yaitu hukum bertentangan dengan moral, sehingga harus ditolak antara hukum dan moral. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Perundang-undangan yang immoral harus diganti. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral. Juga berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral ini. Untuk itu, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, apalagi pada moral yang menjiwainya tanpa moralitas, hukum tanpa kosong dan hampa. Hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas, yaitu bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan dengan moralitas. Di sisi lain, seperti yang disebutkan oleh Hart, bahwa hubungan hukum dan moralitas agar keduanya dipisahkan.
Pemisahan ini menurutnya diperlukan agar kritik moral terhadap hukum dimungkinkan dan untuk menghindari konservatisme serta anarkisme. Hal ini dikarenakan walaupun hukum dan moralitas memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan akan timbulnya benturan antara kedua aspek tersebut di dalam masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.